Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat keluargaku bahagia, selamat datang kembali di rumah Transmigrasi Sulawesi Tenggara. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam buat teman-teman yang lagi nonton channel Keluargaku Bahagia, channelnya ibu rumah tangga. Jadi teman-teman, di sini tuh aku mau komplikasikan videoku yang belum aku up dan juga videoku yang sudah aku posting. Video lama banget nggak aku posting karena waktu itu terlalu banyak video, jadi nggak sempet aku edit, dan sekarang aku nggak ada video, jadi ya udahlah aku posting saat ini. Ini videonya udah hampir 1 tahun ya teman-teman. Mudah-mudahan video ini nanti bisa terulang kembali karena ini momen yang sangat langka dan sangat jarang sekali ya teman-teman. Ini tuh video pas kita bersih-bersih. Jadi kita tuh nggak pernah bosen bersihkan sini ya, karena ini tuh cepet banget rimbunnya bagian sini. Dan kalau untuk saat ini teman-teman, jeruknya tuh udah berbuah semuanya ya, hampir semuanya. Kalau nggak semua tapi udah hampir rata-rata. Dan juga untuk saat ini tuh sudah banyak kopi dan kopi ya. Oke teman-teman, nah setelah kita bersih belakang ya, ini siangnya, jadi video ini tuh belum sempet aku up ya, sebenarnya nggak terlalu penting tapi menurut aku ini sebuah momen gitu ya. Jadi kalau teman-teman bosen di up aja, dilewatin aja ya. Jadi video ini tuh sebelum hari raya kurban tahun lalu, ini waktu pas kita dapat amanah. Jadi ini masih jauh hari Faris potong rambut dulu ya teman-teman. Jadi sebelum 10 hari mendekati hari kurban itu kita diwajibkan atau disunahkan, kok diwajibkan ya, disunahkan untuk motong rambut dahulu, motong kuku dahulu, dan nanti kalau sudah 10 hari kita dilarang untuk motong kuku, motong rambut gitu ya teman-teman. Jadi ini tuh videonya udah lama bangetin, harusnya udah aku posting waktu itu, tapi karena waktu itu banyak numpuk, akhirnya nggak kelihatan dan lupa. Dan akhirnya sekarang aku hapusin video lama-lamaku, dan pas aku nemu video ini, loh ini kayaknya belum aku posting ya. Ya udahlah nggak apa-apa, aku posting aja sekalipun udah lama. Dan mungkin menurut teman-teman, loh itu kan kambing yang udah nggak ada, kenapa dibikin video lagi? Nggak apa-apa teman-teman ya, doakan aja mudah-mudahan kita sendiri nanti ya bisa kurban sendiri gitu ya, amin amin aja ya teman-teman. Jadi kita doa dulu, adapun dikabulkan itu urusan Allah gitu ya teman-teman. Dan hampir rata-rata doa-doaku yang selalu aku ucapkan lebih kayak hanya sekedar ngarang mungkin gitu ya, itu sama Allah tuh malah dikabulin teman-teman ya. Kayak doa iseng gitu malah dikabulin, tapi kadang justru doa yang benar-benar serius sama Allah tuh diganti yang lain. Jadi buat teman-teman tuh doalah yang bagus-bagus, karena kadang yang benar-benar tidak kita inginkan tuh malah sama Allah dikabulkan, dan sedangkan yang kita harapkan, kita nantikan sama Allah diganti. Karena ya itu tadi, belum tentu yang kita harapkan itu lebih baik, lebih bagus. Maka dari itu harus lebih banyak-banyak berkata, berdoa yang baik-baik. Nah teman-teman, untuk video ini sebenarnya udah aku posting juga ya, dan menurut aku ini tuh video yang sangat langka sekali. Dan pohon yang sudah ditebang ini nggak akan bisa tumbuh kembali kalau sudah mati ya teman-teman, dan nggak akan bisa seperti semula. Dan menurut aku ini tuh benar-benar
bagus banget suasana keadaannya, dan mau aku hapus kayak sayang sekali gitu ya teman-teman. Jadi ya udahlah, aku posting ulang lagi. Mungkin buat teman-teman kalau udah nonton video ini bosen, ya udah dilewatin aja ya. Jadi ceritanya di video ini tuh Pak Joko membersihkan semua, hampir rata-rata ya, pohon apa ini namanya, pohon pepaya dimatikan karena memprioritaskan si jeruknya teman-teman ya. Jeruknya itu kan kalau keteduhan tidak bisa tumbuh dengan baik, maka dari itu ini pepayanya ditumbangkan. Karena pepaya yang ini tuh buahnya kerdil-kerdil gitu ya teman-teman. Kalau menurut aku sih imut, tapi kalau menurut Pak Joko jelek katanya gitu. Ya udah ditumbangkan. Jadi si batang-batangnya ini dibakar, sebagian kita sayur ya, daun-daunnya, dan buahnya juga kita sayur. Dan hampir jarang sekali setiap aku posting video yang udah aku posting itu jarang banget langsung aku hapus gitu, jarang ya teman-teman. Kadang aku simpan dulu sampai kadang bertahun-tahun gitu ya, kalau pas memorinya masih mau sampai bertahun-tahun kadang, karena sayang banget ini video sangat berharga. Kenapa? Kalau kesini membutuhkan dana, terus momen ini nggak bisa diulang seperti semula itu susah banget teman-teman. Apalagi pohon yang sudah tumbang, sudah mati itu nggak akan bisa hidup dan tumbuh sama di tempat semula seperti ini teman-teman. Jadi itulah alasan kenapa video ini aku posting ulang. Dan inilah saksi pas pohon jeruknya masih sangat rendah sekali dan tingginya mungkin hampir sama dengan aku ya teman-teman. Dan untuk saat ini alhamdulillah pohon jeruknya sudah tinggi dan sudah mengeluarkan buah-buahnya. Jadi maaf ya teman-teman kalau mungkin teman-teman, Mbak kenapa sih diulang lagi, kan bosen, nggak seru dong masa video yang udah diposting ulang gitu kan. Tapi kalau menurut aku ini adalah momen gitu ya teman-teman. Jadi di YouTube juga itu nggak hanya aku bikin video nyari uang aja tuh, enggak. Sebenarnya ya yang pertama momen itu ya teman-teman. Ini loh, dulu pohon pepaya ini lebat banget, sekarang udah nggak ada teman-teman. Jadi pepaya 1, 2, 3 itu sekarang udah nggak ada semuanya. Jadi nanti akan kita bikin video, termasuk pepaya yang besar ini juga udah nggak ada teman-teman. Kenapa nggak ada? Karena masanya sudah ganti, jadinya nggak ada gitu ya teman-teman. Jadi era masanya tuh sudah ganti. Termasuk kambing ini juga kenapa udah nggak ada diposting ulang, karena ini adalah sebuah momen gitu ya teman-teman, momen yang kita berharap bisa bakal terulang kembali gitu ya teman-teman. Mungkin kelihatannya kayak mustahil, menghayal gitu kan, justru yang kayak seperti hayalan, mustahil itu malah sama Allah tuh itu loh nyata, mudah, kun fayakun gitu kan. Dulu kayak hayalan yang kayak mustahil, kayak di luar nalar itu kayak alah nggak mungkin gitu ya. Tapi kalau kita yakin pasti akan terulang kembali. Nih teman-teman ya, waktu itu Masya Allah sampai aku juga waktu itu kayak nangis gitu ya. Padahal kan cuma beberapa hari kita miara, kita ngasih makan gitu. Pas dia udah nggak ada, kambingnya nggak ada, itu kayak ya Allah jadi sedih, sepi bangetin. Kayak kan panggilannya sama kayak kucing juga, meme, Mimi sama meme gitu kan, hampir sama gitu. Dia dipanggil meme gitu langsung tahu namaku meme. Padahal cuma beberapa hari loh teman-teman, kambing dikasih nama meme. Yang kalau kucing kan mimi ya, dikasih kambing namanya meme, dia tahu meme, dipanggil itu langsung ngerti, dia langsung datang gitu. Begitu pas dia udah sembelih kayak ya Allah jadi ikut nangis gitu ya, rasanya sedih banget ya, pokoknya sedih bangetin rasanya, ya ampun sampai mendalam banget waktu itu ya. Dan mudah-mudahan tahun ini aku berdoa kita bisa korban sendiri gitu ya, karena tidak ada yang mustahil bagi Allah, termasuk hewan kurban ini. Apakah aku pernah mengira dulu kalau di sini aku bakal dikasih amanah untuk menyalurkan hewan kurban ini? Sama sekali di luar nalar. Jadi ini nggak ada pernah kepikiran hal yang seperti ini gitu kan. Apalagi kalau kita udah pernah mengalami hal yang serupa ini, terus tahun ini kita berharap ya Allah semoga aku bisa kurban sendiri, dan kita doakan, kita berusaha, insya Allah Allah juga akan mengabulkan, amin. Dan mungkin untuk saat ini mah kayak hal yang mustahil, hal yang gak mungkin, dan 0 rupiah ya untuk saat ini, dan belum ada tabungan hewan kurban gitu. Tapi tiba-tiba ujuk-ujuk ada rizki yang tak terduga ini buat kurban gitu kan. Masya Allah kan, benar-benar kayak sesuatu yang mustahil tapi benar-benar nyata, karena ya Allah itu lebih tahu apa yang dibutuhkan dengan hambanya. Jadi mari teman-teman bersama-sama kita berdoa
kita bisa beli hewan kurban sendiri tahun ini. Amin.